Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rehan Dewanda dengan NIM 210601000 dari Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bab kedua dari statistika, yaitu penyajian data. Baiklah, pertama pengertian distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah pengelompokan data ke dalam beberapa kategori yang menunjukkan banyaknya data dalam setiap kategori. Setiap data tidak dapat dimasukkan ke dalam dua atau lebih kategori. Selanjutnya, langkah-langkah distribusi frekuensi. Yang pertama, mengumpulkan data. Yang kedua, mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar atau sebaliknya. Langkah yang kedua ini digunakan karena untuk mempermudah untuk mengkalkulasikan data. Yang ketiga, membuat kategori kelas. Rumusnya yaitu K sama dengan 1 tambah 3,322 log N, yaitu dimana 2K lebih besar dari N, dimana K sama dengan jumlah kelas, N jumlah data. Yang keempat, membuat interval kelas. Rumus interval kelas adalah interval kelas sama dengan nilai tertinggi dikurang nilai terendah per jumlah kelas. Yang kelima, melakukan perhitungan atau perturusan setiap kelasnya. Contoh distribusi frekuensi saham di B. Jumlah N sama dengan 22 dengan nilai tertinggi 114,4 dan nilai terendah 77,0. Jumlah kelas yaitu 1 tambah 3,322 log 22 sama dengan 5,46 dibulatkan ke 5. Interval kelas sama dengan nilai tertinggi per nilai tertinggi dikurang nilai terendah dibagi jumlah kelas, yaitu 114 dikurang 77 per 5, hasilnya 7,4. Selanjutnya, distribusi frekuensi relatif. Frekuensi relatif adalah frekuensi relatif setiap kelas dibandingkan dengan frekuensi totalnya. Rumusnya yaitu frekuensi per jumlah frekuensi dikali 100%. Contohnya pada tabel ini, yaitu kelas pertama dengan interval 77,0 sampai dengan 84,4 dengan frekuensi 3. Hasil frekuensi relatif yaitu 13,64% dengan cara 3 per 22 kali 100%. Selanjutnya, kelas yang kedua dengan interval 84,5 sampai dengan 91,9 dengan frekuensi 4. Hasil frekuensi relatif adalah 18,18% dengan cara 4 per 22 kali 100%. Selanjutnya, kelas ketiga dengan interval 92,0 sampai dengan 99,4 frekuensi 7. Hasil frekuensi relatif adalah 31,82 dengan cara 7 per 22 kali 100%. Selanjutnya, kelas yang keempat dengan interval 99,5 sampai dengan 106,9 dengan frekuensi 4. Hasil frekuensi relatif adalah 18,18% dengan cara 4 per 22 kali 100%. Selanjutnya, kelas yang kelima 107 sampai dengan 114,4 dengan frekuensi 4. Hasil frekuensi relatif adalah 18,18% dengan cara 4 per 22 kali 100%. Selanjutnya, penyajian data dengan grafik, yaitu membuat distribusi frekuensi dalam bentuk sajian gambar baik poligon, histogram maupun OGIF. Istilah penting ada beberapa dalam penyajian data, seperti batas kelas,
yaitu nilai terendah dan nilai tertinggi pada suatu kelas. Yang kedua, nilai tengah kelas, nilai yang letaknya di tengah-tengah kelas. Ketiga, nilai tepi kelas, yaitu nilai batas antar kelas atau border yang memisahkan nilai antara kelas satu dengan kelas lainnya. Yang keempat, frekuensi kumulatif, penjumlahan frekuensi pada setiap kelas baik meningkat atau kurang dari atau menurun lebih dari. Contoh distribusi frekuensi seperti ini, yaitu terdapat pada interval 77,0 sampai dengan 84,4, yaitu 77 dengan batas kelas bawah dan 84 dengan batas kelas atas. Selanjutnya, nilai tengah kelas, yaitu nilai yang letaknya di tengah kelas dengan rumus batas kelas bawah ditambah batas kelas atas dibagi 2. Contohnya seperti tabel ini. Kelas pertama, interval 77,0 sampai 84,4. Nilai tengah kelas sama dengan 80,7. Dengan cara 77,0 ditambah 84,4 dibagi 2. Selanjutnya kelas kedua dengan interval 84,5 sampai dengan 91,9 dengan nilai tengah kelas 88,2 dengan cara 84,5 ditambah 91,9 dibagi 2 sama dengan 88,2. Selanjutnya kelas ketiga 92,0 sampai dengan 99,4. Nilai tengah kelas adalah 95,7 dengan cara 92 ditambah 99,4 dibagi 2. Selanjutnya kelas keempat 99,5 dikurang 106,9 per 2 sama dengan 103,2. Selanjutnya nilai kelas kelima interval 107 sampai dengan 114,4. Nilai tengah kelas yaitu 110,7 dengan cara 107 ditambah 114,4 dibagi 2. Selanjutnya nilai tepi kelas, yaitu nilai batas antar kelas atau border yang memisahkan antara kelas 1 dengan kelas lainnya. Contohnya seperti tabel ini. Kelas pertama dengan interval 77,0 sampai dengan 84,4 dengan frekuensi 3. Cara memperoleh nilai tepi kelas yaitu dengan 76,9 ditambah 77,0 dibagi 2. Hasilnya 76,95. Kelas kedua dengan interval 84,5 sampai dengan 91,9 dan frekuensi 4 memperoleh nilai tepi kelas yaitu 84,45 dengan 84,4 ditambah 84,5 dibagi 2 sama dengan 84,45. Selanjutnya kelas ketiga dengan interval 92,0 sampai dengan 99,4 dengan frekuensi 7. Untuk memperoleh nilai tepi kelas yaitu 91,9 ditambah 92,0 dibagi 2 sama dengan 91,95. Selanjutnya kelas keempat dengan interval 99,5 sampai dengan 106,9 dengan frekuensi 4. Untuk memperoleh nilai tepi kelas dengan 99,4 ditambah 99,5 dibagi 2 sama dengan 99,45. Selanjutnya kelas kelima dengan interval 107,0 sampai dengan 114,4 frekuensi 4 memperoleh 2 nilai tepi kelas yaitu 106 dengan 106,9 ditambah 107,0 per 2 sama dengan 106,95, yaitu yang pertama. Yang kedua 114,4 ditambah 114,5 sama dengan 114,46, itu yang kedua.
Selanjutnya, frekuensi kumulatif. Penjumlahan frekuensi pada setiap kelas baik meningkat atau kurang dari atau menurun atau lebih dari. Dengan contoh seperti tabel ini, yaitu interval 77,0 sampai 84,4 dengan frekuensi 3. Tipe kelas 76,95. Frekuensi kurang dari 0 tambah 0 sama dengan 0. Frekuensi lebih dari 22 dikurang 0 sama dengan 22. Interval 84,0 sampai dengan 91,9. Frekuensi 4. Tipe kelas 84,45. Frekuensi kurang dari 0 ditambah 3 sama dengan 3. Frekuensi lebih dari 22 kurang 3 sama dengan 19. Interval 92,0 sampai dengan 99,4. Frekuensi 7. Tipe kelas 91,95. Frekuensi kurang dari 3 ditambah 4 sama dengan 7. Frekuensi lebih dari 19 kurang 4 sama dengan 15. Interval 99,5 sampai dengan 106,9. Frekuensi 4. Tipe kelas 99,45. Frekuensi kurang dari 7 tambah 7 sama dengan 14. Frekuensi lebih dari 15 kurang 7 sama dengan 8. Interval 107,0 sampai dengan 114,4. Frekuensi 4. Tipe kelas ada 2, 106,95 dan 114,45. Frekuensi kurang dari ada 2. 14 tambah 4 sama dengan 18. 18 tambah 4 sama dengan 22. Frekuensi lebih dari ada 2. 8 kurang 4 sama dengan 4. 4 kurang 4 sama dengan 0. Selanjutnya, penyajian data dengan MS Excel. Yang pertama, histogram, yaitu grafik yang berbentuk balok di mana sumbu horizontal X adalah tepi kelas dan sumbu vertikal Y adalah frekuensi setiap kelas. Contohnya seperti tabel yang seperti ini menjadi grafik yang seperti ini. Selanjutnya, poligon, grafik yang berbentuk garis dan menghubungkan antara nilai tengah kelas dengan jumlah frekuensi pada setiap kelas. Contohnya dari tabel yang seperti ini menjadi grafik yang seperti ini. Selanjutnya, kurva Ogive, yaitu diagram garis yang menunjukkan kombinasi antara interval kelas dengan frekuensi kumulatif. Dari tabel yang seperti ini menjadi kurva yang seperti ini. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.